podcast Remaja Edukasi. Nah, ini merupakan wadah tempat pemuda menumpahkan aspirasi, ide, pengalaman hidup mereka. Jadi, di periode podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang mahasiswi Universitas AKBP Unamenset. Perkenalkan, saudari Monica. Hai Monica. Hai Feli. Terima kasih sudah bersedia untuk datang ke podcast kali ini. Ini kan lagi musim liburan nih, saudari Monica. Ya, Vibes-nya lagi senang-senang nih. ya betul. Jadi gimana nih singkat ceritanya Monica entah pergi kemana gitu? Kalau pergi kemana sih sepertinya tidak ada. Cuma kegiatan di rumah aja, membersihkan rumah atau membantu orang tua. Wah, rajin sekali ya. Kuliah. Wah, rajin sekali ya pemirsa. Nah, langsung saja ya saudari. Nah, jadi setelah kita melihat ya ada begitu banyak bencana, memang ada bantuan dari pemerintah. Apakah menurut saudari bantuan itu setimpal atau masih sangat kurang dari sebatas itu? Peran pemerintah itu menurut saya itu ialah yang pertama melakukan edukasi dan sosialisasi kehidupan pada masyarakat dalam masyarakat. Dan yang kedua itu yang perlu dilakukan ialah membuat surat peringatan pada warga negara dan menyusun dan menjaga ruang dan lingkungan sekitarnya. Dan juga saudari, ternyata peran pemerintah begitu besar, tanggung jawabnya begitu besar ya, untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Namun sebagai masyarakat juga beranggapan nih saudari, dari banyaknya bencana yang semakin besar, namun usaha pemerintah itu semakin kecil. Iya. Oke saudari, banyak teman kita di luar sana terkena bencana alam. Tentunya mereka adalah korban. Jadi kira-kira nih, agar sepadan pemerintah itu memberikan bantuan berupa apa agar korban yang terkena dampak dari banjir ini, bencana ini dapat tertolong? Seperti apa sebenarnya? Menurut saya sih yang diterima dari sosial diberi makanan, pakaian, bahkan tenda tempat tidurnya, tenda dan obat-obatan untuk pemerintah yang sedang terluka. Bantuan memang pemerintah berikan, namun dalam kurun waktu yang relatif lama gitu, terlambatlah saudari. Kira-kira mengapa bisa hal itu terjadi? Padahal namanya mereka kena bencana. Seharusnya setelah bencana secepat mungkin pemerintah harus bertindak. Ini justru terlambat sehingga korban itu semakin parah keadaannya. Mengapa saudari? Karena masalah yang dapat di wilayah pendataannya itu kurang akurat, tidak akurat. Oke saudari, banyak teman kita di luar sana terkena bencana alam. Tentunya mereka adalah korban. Jadi kira-kira nih, agar sepadan pemerintah itu memberikan bantuan berupa apa agar korban yang terkena dampak dari banjir ini, bencana ini dapat tertolong? Seperti apa sebenarnya? Menurut saya sih yang diterima dari sosial diberi makanan, pakaian, bahkan tenda tempat tidurnya, tenda dan obat-obatan untuk pemerintah yang sedang terluka. Pemerintah sudah memberikan bantuan, namun bantuan itu kerap sekali terlambat saudari. Kira-kira itu mengapa bisa terjadi? Ya karena wilayah Indonesia sangat luas dan banyak daerah yang sulit dijangkau. Nah, jadi selain itu koordinasi yang sering terlambat, peralatan terbatas pun dan jumlah pun bahkan yang tidak sebanding dengan
luas wilayah itu harus ditandatangani. Jadi karena itu yang menyebabkan bantuan datang ke kalian. Nah, apakah bantuan itu hanya bersumber dari pemerintah saja, saudara? Karena di pemerintah itu pasti membuat buang sampah sembarangan di lingkungan dan juga membangun di daerah rawan di bencana alam, bahkan bisa menyebabkan bencana alam di sebuah. Nah, seperti yang sering kali kita lihat, tunggu baru terjadi bencana baru masyarakat peduli. Kenapa sebelum terjadi bencana mereka merawat alam dengan baik sehingga bencana seperti yang baru-baru ini terjadi tidak terjadi? Kira-kira kebiasaan seperti apa yang membuat bencana ini semakin besar? Menurut saya kebiasaan masyarakat yang memicu bencana alam itu, yang pertama itu membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon liar dan penebangan pohon tanpa revitalisasi, dan ada juga satu membangun di daerah rawan di bencana. Ternyata tidak hanya pemerintah yang bertugas untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Masyarakat juga tadi seperti kata saudari ini sangat berperan besar, nornya besar. Nah, jadi saudari, tadi kan ada juga yang disebabkan oleh faktor alam, ada juga yang disebabkan oleh masyarakat bencana ini terjadi. Kira-kira bagaimana cara pemerintah untuk mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan hal seperti itu, saudara? Faktornya atau solusinya, pemerintah turun dari lapangan dan dia memberikan arah kepada warga-warga yang di Sibolga, bahkan di Aceh. Sarannya yang diberikan dan arahan itu agar warga negara tidak mudah membuang sampah sembarangan, dan juga ada satu harus melakukan edukasi dan sosialisasi, atau bisa juga dibilang seminar ke warga negara. Pemerintah harus mengedukasi melalui tadi saran teman-teman. Nah, jika pemerintah memberikan aturan, misalnya jangan membuang sampah, namun masyarakat enggan, tidak mau, misalnya gini, apa untuknya saya membuang sampah di tempatnya? Emang ada? Jadi saudari, kira-kira tadi pemerintah sudah, sekarang saudari lah, bagaimana saudari mengedukasi? Saya teman dekat, saya contoh ya, saudari memiliki teman, di depan mata saudari melihat dia membuang sampah sembarangan. Jadi bagaimana pendapat saudari, atau bagaimana agar saudari bisa mengedukasi juga teman-teman ini agar berubah? Kalau misalnya jadi contoh yang Evelyn yang kepada saya, kalau saya berikan kepada teman saya bilang begini, teman, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kalau kamu membuang sampah sembarangan, nanti kita bakal kena bencana alam seperti di Sibolga, Aceh, bahkan yang lain-lain. Bahkan sudah di Sumatera sudah kena. Emang kamu mau jadi kena di lingkungan kita? Jadi buat saya ikutin ya. Iya. Dan pemirsa, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Nah, saat ini bisakah saudari memberikan pesan kepada pemirsa untuk tetap menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi lagi bencana? Pesan utama yang saya sampaikan kepada pemerintah dan warga Indonesia, tolong jaga kebersihan. Contoh kecilnya, janganlah membuang sampah sembarangan dan janganlah menebang pohon secara liar, dan yang terakhir, melakukan revitalisasi.
Baiklah, sekianlah podcast kita hari ini. Semoga podcast ini berdampak memberikan manfaat bagi pemirsa. Sampai jumpa.